J-35 adalah tantangan langsung terhadap Amerika. Pengerahan jet tempur siluman multiperan J-35 secara resmi dideklarasikan oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. Angkatan Udara Tiongkok kini menjadi yang kedua setelah Angkatan Udara Amerika Serikat yang menerbangkan dua pesawat tempur siluman yang berbeda berkat jet tempur pembom J-20 milik PLAAF. Jika F-22 adalah fenomena yang sangat mahal dan tidak efektif yang tidak dijual kepada siapapun karena sangat jelek, dan F-35 hanyalah pesawat yang lebih atau kurang masuk akal. Lalu mengapa hal itu terjadi di Amerika Serikat? Ketidakpastian tersebut menyelimuti ambisi China untuk dua pesawat generasi berikutnya. Maka diciptakanlah dua jet generasi 5, J-35A dan J-20. Semuanya akan menjadi lebih jelas dan masuk akal jika desain J-20 yang kasar dan tidak lengkap sebanding dengan F-22. Tentu saja ada kontroversi seputar pesawat J-20. Tetapi kapan perintisannya dilakukan dengan begitu cepat dan dalam waktu yang lama? Raptor yang merupakan yang pertama dari generasi kelima juga merupakan ilustrasi yang bagus di sini. Raptor tidak pernah berkembang menjadi pesawat tempur yang lengkap, tetapi perlu diingat bahwa kemampuan elektronik radionya lebih dari terbatas. Dengan berat 36 ton, J-20 tidak diragukan lagi merupakan pesawat besar untuk misi jarak jauh. Untungnya kecepatan jangkauan dan ketinggiannya tidak mengganggunya sedikit pun. Ini adalah pahlawan kelas berat yang cukup percaya diri jika semua angka yang diberikan oleh perancang J-20 sesuai dengan sampel produksi. Black Eagle akan tampil mengagumkan melawan berbagai pesawat lain, meskipun J-20 tidak begitu lincah seperti Su-35 misalnya, yang memiliki bobot lebih ringan dan mesin lebih canggih. Terkait dengan dimensi dan berat pesawat 5 China, berat pesawat ini kurang lebih sama 17 ton saat kosong. Namun batas atas berat lepas landas bervariasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, J-20 berbobot 36 ton, sedangkan J-35 hanya berbobot 28 ton. Disinilah variasi dalam strategi penerapan dapat ditemukan. Dalam hal olahraga, jelas bahwa J-20 yang dapat mengangkut penumpang terbanyak akan mewakili kategori berat, sedangkan J-35 akan bersaing dalam kategori berat sedang. Lebih jauh, klaim bahwa J-35 seperti F-22 dirancang untuk melakukan operasi tempur di udara telah dibuat oleh media resmi Tiongkok. Dengan kata lain, J-20 akan berfungsi sebagai pesawat tempur pembom yang dapat melancarkan serangan udara, sedangkan J-35 yang lebih ringan dan lebih lincah akan berfungsi sebagai pesawat tempur murni, mirip dengan Su-27 dan F-22 Raptor, serangan terhadap target di darat dan yang terpenting di permukaan. Dengan kata lain, J-35 tidak dirancang untuk melampaui Chengdu J-20, pesawat tempur generasi kelima pertama Tiongkok yang mungkin akan terus memiliki muatan maksimum, kecepatan maksimum, dan
jangkauan yang lebih besar daripada J-35A. Meskipun demikian, tampaknya Angkatan Udara PLA akan mengganti pesawat non-siluman yang lebih tua dengan pesawat tempur yang lebih siluman tetapi jaraknya lebih pendek karena bobot dan biaya J-35A yang lebih rendah. Angkatan Udara PLA memiliki sejumlah pesawat ini, J-7 dan J-8 yang leluhurnya adalah MiG-21 akan meninggalkan pasar terlebih dahulu, diikuti oleh Su-27 dan keturunannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dimensi J-35 yang bersih yang sebenarnya sedikit lebih kecil dari J-20 menunjukkan bahwa setelah ditempa dan dikikir dengan benar atau apapun sebutannya di China, pesawat ini cukup tangguh. Di dek kapal induk China, pesawat ini akan terlihat fantastis. Nah guys, ironisnya prototipnya pendahulu Su-35 dan Su-27 telah lama dianggap tidak mudah dan menjanjikan, dan kita akan segera mulai membongkar J-16D yang memiliki platform J-15 yang tidak semudah yang kita inginkan. Waktu bukanlah hal yang tidak dapat dihindari, dan jika China serius ingin memperbarui armadanya yang perlu dicatat masih beroperasi dengan kecepatan penuh, ia tidak akan dapat melakukannya dengan veteran yang dimodernisasi yang sama, yang seperti yang dibutuhkannya 40 tahun lalu. J-35A memiliki penampang radar yang rendah karena bentuk keseluruhannya yang mencakup permukaan konformal yang halus dan intake supersonik tanpa nozzle defleksi gaya F-35. Meskipun EPR sangat bagus, mesin tanpa UHT tidak terlalu bagus. Meskipun mesin Huizhou WS-13 dan WS-21 bukan yang paling canggih menurut standar internasional, keduanya sangat terpuji dari sudut pandang teknis bagi China. Jelas bahwa kami memasang mesin yang dapat diakses tanpa UHT bukan karena kami ingin merahasiakannya. Tidak mungkin untuk mengatakan seberapa tidak mencoloknya pesawat tersebut dari gambar-gambar saat ini. Profilnya hanya separuh dari cerita. Akurasi produksi, arsitektur internal yang sama dari intake nozzle udara, dan desain serta integrasi material penyerap radar semuanya memiliki dampak signifikan pada radar dan reflektivitas. Jadi guys, singkatnya J-35 seharusnya tidak senyaman F-22 Raptor. Jika Anda menganggap serius hasil sistem pertahanan udara dan para ahli Tiongkok terus mengamatinya. Ketika pesawat Amerika dikembangkan, idenya sedikit berbeda. Diperkirakan bahwa Raptor akan berhasil memperpendek jarak di mana rudal dapat mengidentifikasi dan menyerangnya, sehingga jaraknya dapat digunakan dengan percaya diri. Namun seperti yang ditunjukkan oleh praktik pertempuran berteknologi tinggi, kemampuan pesawat dalam perang semacam itu sangat dibatasi oleh rudal jarak jauh dan radar yang kuat. Rudal yang diluncurkan dari jarak hampir 150 km menghancurkan sejumlah pesawat Ukraina ya tanpa teknologi siluman. Oleh karena itu, meskipun teknologi siluman saat ini merupakan alternatif yang sangat membantu, rudal jarak jauh dan radar yang kuat sangat penting untuk penggunaan tempur modern. Selain itu, jika Amerika Serikat tidak mengubah pendiriannya terhadap Tiongkok, J-35A mungkin terbukti menjadi pesawat yang sangat praktis. Namun J-35 mungkin tidak akan terwujud.
Kementerian Pertahanan dan pemerintah Tiongkok lebih tertarik pada proyek J-20. Oleh karena itu, Shenyang Aircraft Corporation mulai mengerjakan pesawat tempur siluman tersebut secara independen. Shenyang memperkenalkan pesawat tersebut di Zhuhai Air Show pada tahun 2014 setelah penerbangan pertamanya pada tahun 2012. Pesawat itu diduga lepas landas setelah mengalami masalah penerbangan kecil. Namun Angkatan Udara PLA menanggapi proyek ini dengan lebih dari sekadar sikap dingin. Sementara Angkatan Laut Tiongkok percaya bahwa tidak ada yang dapat memindahkan kapal induk lama dengan lompatan ski dan bahwa pesawat tempur yang lebih kecil dan lebih ringan dapat diluncurkan dari kapal induk tipe 003 masa depan dengan peluncuran ejeksi. Dua perbaikan besar dilakukan pada prototipe yang dikenal sebagai FC-31 pada tahun 2016 dan 2020 ketika mulai disempurnakan untuk penerbangan angkatan laut. Modifikasi signifikan telah dilakukan pada sayap pesawat, badan pesawat, mesin, radar, dan sensor optik, serta peningkatan kemampuan siluman. Kemudian tipe keempat dengan sayap lipat, roda pendaratan hidung dua roda, kanopi bergaya F-35, dan kapasitas lepas landas dengan ketapel, terbang pada tahun 2021. Pesawat ini dibuat untuk digunakan pada kapal induk. Akhirnya pada tahun 2023, versi kelima yang jelas merupakan model darat dengan komponen angkatan laut yang disederhanakan. Muncul dengan sayap yang diperkecil, sirip ekor yang didesain ulang, dan roda pendaratan satu roda. Jet semacam itu juga diinginkan oleh Angkatan Udara. Memang dua iterasi terakhir pesawat tersebut konon disebut sebagai J-31 yang sekarang tampaknya cocok dengan nama J-35A Angkatan Udara dan nomenklatur J-35 Angkatan Laut. Nah guys, beberapa komentar mengenai penampilan. Ada banyak pernyataan keras dan mengejutkan yang mengklaim bahwa J-35 sangat mirip dengan F-35 karena peretas Cina merusak semua yang dapat diretas dan mata-mata mencuri semua yang dapat dicuri. Itu menyenangkan. Namun sebenarnya banyak jet tempur kontemporer memiliki geometri yang sebanding karena fisika. Cukup buat perbandingan visual antara jet KAAN Turki dan KF-21 serta F-35 Korea Selatan. Apakah mereka juga dicuri dan diretas? Prototipe FC-31 dan J-35 juga sangat berbeda karena yang pertama memilih badan pesawat yang jauh lebih kecil dan dua mesin. Anda dapat membuat poin utama di sini, seperti yang seharusnya terjadi di Tiongkok selama ratusan tahun. Sapuan kuas dengan maskara. Karena beberapa perbedaan antara prototipe dan model produksi, karakteristiknya masih dalam tahap ambiguitas. Namun yang lebih menarik adalah persenjataannya. Ruang senjata internal J-35 dapat menampung 4 rudal udara ke permukaan, 6 rudal udara ke udara, atau 4 bom seberat setengah ton. Namun Anda dapat membawa 6 rudal tambahan pada sling di belakang sayap jika Anda mengabaikan fitur tidak terlihat. Namun secara umum ini setidaknya tidak seburuk F-35. Meskipun demikian, jaringan komputer, sistem komunikasi, sensor, dan material penyerap radar F-35 merupakan poin terkuatnya. Apakah semuanya dapat disamai oleh J-35? Meskipun tidak jelas seberapa efektif komponen-komponen ini dibandingkan dengan yang
dibuat di barat. Industri Tiongkok mampu menghasilkan elektronik dan sistem canggih untuk senjata militer. J-35A memiliki sistem pemandu elektro-optik di bawah hidungnya, dan menurut Shenyang, badan pesawat diisi dengan sejumlah sensor optik dan inframerah yang dapat memberikan kewaspadaan situasional 360 derajat dan peringatan dini rudal. Nah, lalu apa perlunya dua pesawat generasi kelima di Angkatan Udara PLA? Banyak orang di seluruh dunia menanyakan topik ini karena kita mau tidak mau harus membandingkannya dengan Amerika Serikat. Mengingat bahwa Angkatan Udara PLA saat ini memiliki lebih dari 200 J-20 yang bertugas, apakah benar-benar diperlukan dua pesawat? Pada kenyataannya, Angkatan Udara negara-negara ini terdiri dari pesawat yang lebih berat dan lebih ringan. F-15 dan F-16, Mirage 2000 dan Rafale, MiG-29 dan Su-27 dan seterusnya. Oleh karena itu, menggunakan berbagai pesawat untuk tugas yang berbeda merupakan prosedur standar. Ratusan jet tempur J-7, J-8, J-10A dan J-11 yang sudah ketinggalan zaman yang diperkirakan akan dipensiunkan oleh Angkatan Udara PLA dalam 10 tahun mendatang dapat digantikan oleh J-35A sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Angkatan Udara PLA mungkin memerlukan pesawat siluman tambahan, tetapi pesawat tersebut tidak harus semahal dan sebesar J-20. Disinilah J-35 yang lebih murah akan sangat membantu. Efektivitas Angkatan Udara secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan menggabungkan pesawat tempur siluman ringan dan berat. Misalnya, jika terjadi pertempuran udara antara Angkatan Udara Republik Tiongkok, Taiwan, dan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, pesawat tempur J-20 yang lebih berat akan mengitari Taiwan untuk mencegat pesawat Amerika yang mencoba melakukan intervensi. Sementara pesawat tempur J-35 jarak pendek dapat berkonsentrasi untuk menyediakan perlindungan udara jarak dekat bagi pasukannya. Setidaknya Taiwan dijanjikan hal itu oleh Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Nah guys, tentu saja akuisisi J-35 oleh Angkatan Udara PLA mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan potensi ekspornya yang belum tercapai, tetapi upaya pasti akan dilakukan dalam hal itu. Sebuah pesawat yang diadopsi untuk penggunaan dalam negeri memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk berhasil dalam ekspor daripada pesawat lainnya. Paling tidak Su-75 dan MiG-35 dapat menjadi contoh dalam hal ini. Calon pembeli tidak mungkin tertarik pada pesawat yang tidak dibutuhkan oleh militer negara tersebut. Kebutuhan akan pesawat tempur kontemporer, terutama pesawat siluman, pada umumnya sangat tinggi, terutama di antara negara-negara yang tidak disetujui Amerika Serikat atau kurang yakin untuk menjual F-35 atau bahkan pesawat yang dibuat di tempat lain dengan suku cadang Amerika, atau yang tidak memiliki dana untuk membeli kendaraan perang Rusia atau Amerika. Di sini pesawat Cina berbiaya rendah akan sangat dihargai, terutama jika dibandingkan dengan biaya pesawat Amerika. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, Pakistan membuat langkah terpuji dalam konflik dengan India dengan mencapai kesepakatan khusus untuk J-35. Seperti yang diantisipasi, negara-negara yang tidak memiliki dana untuk membeli pesawat Amerika dan berani membeli pesawat Rusia dalam kondisi modern dapat mengikuti Pakistan.
Lebih jauh lagi jika kita memperhitungkan niat Tiongkok untuk mengembangkan pesawat tempur antariksa generasi ke-6. Di sini mungkin ada peningkatan produksi yang tak terduga untuk penjualan pesawat tempur generasi ke-5. Pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 Tiongkok yang bertujuan untuk mendorong batas-batas teknologi mungkin tertunda jika J-35 diproduksi dalam jumlah besar. Namun saya merasa bahwa PKT akan memajukan sedikit hal ini. Menurut Amerika Serikat, China dan kliennya mungkin dapat mengganti sebagian besar pesawat non-siluman mereka yang sudah ketinggalan zaman dengan pesawat siluman sebagai akibat dari pengerahan J-35A. Namun untuk saat ini, para ahli senjata Amerika akan bergegas untuk membawanya seperti karung karena konsep siluman begitu mengakar dalam jiwa mereka, sampai mereka mengalami kekecewaan terakhir yang tidak dapat dikembalikan lagi. Namun semuanya akan terlambat dan China mungkin memiliki pesawat yang sedikit berbeda dari yang dimiliki Barat. Kita akan melihat bagaimana hal ini memengaruhi orang-orang yang menganggap China sebagai musuh Amerika Serikat. Ini akan menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Guys, J-35 bagaimanapun juga merupakan konfirmasi dari rencana yang disetujui 1 dekade lalu dan saat ini sedang dilaksanakan oleh China dengan cara yang sangat masuk akal dan efektif. Penampilan J-35A dibandingkan dengan F-35 Amerika masih belum diketahui, tetapi kami akan mencoba membuat tebakan yang masuk akal segera.